warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dinda Florencia Kusuma Salindra dengan NIM 2344024126 dari kelas E, mata kuliah Legal Drafting dengan dosen pengampu Bapak Nurul Satria Abdi SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Legal Drafting, di mana membuat video tanggapan terhadap satu naskah akademik yang dibuat kelompok lain di kelas saya. Nah, di dalam video kali ini saya akan menyampaikan tanggapan terhadap naskah akademik yang disusun oleh kelompok 8, di mana naskah akademik tersebut mengangkat topik pengelolaan pasar tradisional di daerah Sleman, yang dimana itu merupakan isu strategis dan relevan dalam konteks dinamika sosial ekonomi daerah. Secara umum, naskah ini layak diapresiasi, di mana penyusunannya telah berhasil menyusun kerangka berpikir yang runtut dan juga terstruktur, dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah, hingga rekomendasi kebijakan. Naskah ini juga memanfaatkan pendekatan multidisipliner, antara lain pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan juga komparatif. Hal ini menunjukkan kemampuan penyusun kelompok 8 ini dalam mengkaji persoalan secara komprehensif. Dan juga argumentasi yang disampaikan pun dilandasi dengan dasar hukum yang tepat, seperti adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Nah, naskah ini tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis seperti keadilan sosial, gotong royong, dan juga kearifan lokal. Nah, contoh konkret yang diajukan seperti pembentukan forum komunikasi pedagang dan wacana digitalisasi sistem retribusi pasar, merupakan bentuk implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik kebijakan daerah. Nah, gagasan ini mencerminkan semangat untuk membangun pengelolaan pasar yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman sekarang yang serba digital. Kemudian ada beberapa kelemahan yang perlu saya kritik terkait dengan naskah akademik dari kelompok 8. Mungkin yang pertama, evaluasi terhadap Perda nomor 3 tahun 2020 masih bersifat deskriptif dan juga umum, di mana tidak dijelaskan secara spesifik pasal atau norma mana yang dianggap tidak efektif dan juga bermasalah. Padahal penyusunan naskah akademik kan bertujuan menjadi dasar perubahan peraturan daerah yang baru. Nah, kemudian yang kedua, ide tentang digitalisasi retribusi pasar. Meskipun menarik, tapi belum disampaikan secara lebih detail, di mana tidak terdapat uraian teknis mengenai bagaimana sistem e-retribusi itu dan juga bagaimana pengimplementasiannya dan siapa yang bertanggung jawab. Dan mungkin yang ketiga, naskah ini minim data kuantitatif, misalnya tidak ada data jumlah pedagang terdampak, kemudian data kepuasan pengguna pasar, dan juga potensi peningkatan PAD dari sistem digital. Padahal data semacam ini penting untuk membangun argumen kebijakan yang evidence based. Nah, naskah ini juga belum menggambarkan secara komprehensif peran stakeholder lain seperti konsumen, LSM, maupun akademisi dalam pengelolaan pasar, di mana keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut sangat penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan pasar yang partisipatif dan juga berkelanjutan. Selain itu, unsur kearifan lokal yang disebutkan perlu dikonkretkan lagi atau lebih detail lagi. Misalnya, apakah terkait dengan sistem hari pasar, produk unggulan, atau tradisi transaksi tertentu yang dapat dilestarikan melalui regulasi. Nah, sebagai bentuk penguatan ataupun saran, naskah ini sebaiknya dilengkapi dengan yang pertama, mungkin evaluasi normatif yang lebih mendetail terhadap Perda nomor 3 tahun 2020 tadi, kemudian penjabaran teknis terkait sistem e-retribusi, kemudian pelibatan berbagai aktor dalam analisis sosial, dan juga yang terakhir mungkin penyusunan lampiran berupa draft pasal baru dan matriks perubahan sebagai arah konkret revisi. Mungkin sebagai penutup,
dapat disimpulkan bahwa naskah akademik kelompok 8 ini sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang dimana bisa menjadi ide yang membangun ke depannya bagi kelompok 8 agar naskah ini dapat menjadi dasar yang kokoh bagi pembaruan kebijakan pengelolaan pasar tradisional di daerah Sleman agar lebih baik lagi. Demikian video tanggapan terhadap naskah akademik kelompok 8. Sekian dari saya, terima kasih.